Baik, kita lanjutkan pembahasan. Silakan dibuka bukunya. Sekarang kita masuk bab apa? Aqsamul maddi. Ya. Kita targetkan sampai istirahat menjelang asar 2 bab pembahagian mad dan hukum-hukum mad. Kemudian nanti ba'da asar kita selesaikan aqsam maddul lazim, kemudian penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Sulaiman Al-Jamzuri nafa'anallahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumis sa'irin as-salihin fid dharain. Amin. Amin. Aqsamul maddi, pembahagian mad, ya, pembahagian mad. Jadi dalam bab ini akan menjelaskan kepada kita mad itu terbagi kepada 2, yaitu mad asli dan mad far'i. Kemudian di sini juga akan dijelaskan apa pengertian mad asli, apa pengertian mad far'i. Oke, dijelaskan nanti apa pengertiannya. Kemudian juga di bab ini kita akan melihat tentang apa saja huruf-huruf mad dan apa syaratnya. Ya, apa huruf mad, kemudian syaratnya apa. Itu dijelaskan. Kemudian juga nanti dijelaskan tentang apa huruf lin. Jadi 2 itu, apa itu huruf mad, dan yang kedua apa itu huruf lin. Nah, itu juga nanti akan kita pelajari pada bab ini. Baik, yang pertama. Wal maddu asliyun wa far'iyyun lahu. Bagi mad itu ada asli, ada far'i. Ya. Ada asli, ada far'i. Wasami awalan tabi'iyan wahu, dan dinamakan juga awalan yang pertama. Apa yang pertama di situ? Asli, ya, yang asli. Dan dinamai juga yang pertama itu atau mad asli itu dengan tabi'iyan, mad tabi'i. Jadi bisa disebut dengan mad asli, bisa juga disebut dengan mad tabi'i. Itu dia. 2 penamaan itu. Wahu, wahuwa, itu maksudnya. Mad tabi'i itu adalah, itu maksudnya. Dia langsung kalimat satu, kalimat tabi'i disebutkan langsung wahuwa gitu. Jadi apa pengertian dari mad asli atau mad far'i itu? Nah, jadi bait yang kedua itu adalah pengertian dari mad asli. Bait yang kedua itu adalah pengertian dari mad asli. Baik. Fokus. Ma la tawaqqufun lahu ala sabab wa la bidunihi al-huruf tujtalab. Apa pengertian dari mad asli atau mad tabi'i itu? Pengertiannya adalah ma la tawaqqufun lahu ala sabab. Ma la, apa-apa yang tidak butuh, ya, segala sesuatu yang dia tidak butuh atau tidak bergantung ala sabab, kepada sebab. Nah, itu adalah pengertian dari mad tabi'i, yaitu mad yang dia tidak butuh kepada sebab. Jadi dia berdiri sendiri. Wala bidunihil hurufu tujtalab, wala bidunihil hurufu tujtalab. Kemudian juga mad tabi'i atau mad asli itu dia juga tidak butuh kepada huruf setelah mad. Oke. Sebenarnya cukup fahami sampai ma la tawaqqufun lahu ala sabab, yaitu mad yang tidak butuh kepada sebab. Nah, itu. Kita jelaskan dulu. Bal ayyu harfin ghairu hamzin aw sukun ja ba'da maddin fat tabi'i yakun. Sekali lagi. Bal ayyu harfin, bahkan apa saja hurufnya. Apa saja hurufnya yang datang setelah huruf mad itu tidak masalah. Asalkan jangan yang pertama sukun atau setelahnya hamzah. Sukun setelahnya hamzah. Baik, kita jelaskan. Jadi mad asli atau mad tabi'i itu adalah mad yang dia berdiri sendiri, tidak butuh kepada sebab, baik sebab hamzah atau sebab sukun. Lihat, ini mad tabi'i. Wa ma kana contohnya. Apa huruf madnya di wa ma ini?
Apa huruf matnya di kalimat wama di mimnya itu? Alif mati sebelumnya baris fathah. Oke, alif mati sebelumnya baris atas atau baris fathah. Jadi dia nggak butuh kepada huruf setelahnya ini. Dia nggak butuh itu. Apapun hurufnya setelah huruf mat ini ya nggak apa-apa, silahkan datang aja, kata mat tabi'i. Silahkan. Contoh yang lain, contohnya kalimat yu'minuna. Yu'minuna. Yaitu apa huruf matnya? Waw mati sebelumnya dhammah, berjumpa setelahnya huruf nun, ya tidak ada masalah. Apa saja hurufnya? Nggak masalah. Asalkan wairu hamzin au sukun. Tapi yang nggak boleh itu setelah huruf mat ini ada hamzah setelahnya atau ada sukun setelahnya. Contoh. Kalimat ja'a. Perhatikan. Apa huruf matnya di sini? Alif mati sebelumnya baris fathah baris atas. Tapi setelahnya ada huruf hamzah. Ini huruf hamzah. Maka apakah ini tetap dinamakan dengan mat tabi'i? Tidak. Apa nama matnya di sini? Mat wajib. Itu dia. Nampak bedanya? Jadi katanya di dalam bait ini silahkan apa saja hurufnya. Nih, boleh kaf, boleh nun, ya, atau huruf-huruf yang lain. Apa contoh dari mat tabi'i? Fihi contohnya. Ini mat tabi'i, apa huruf matnya di sini? Ya mati sebelumnya kasrah, bertemu hak setelahnya, tetap dia menjadi mat tabi'i. Tapi yang nggak boleh itu adalah hamzah salah satunya. Karena kalau bertemu hamzah setelah huruf mat, maka dia tidak lagi dinamakan dengan mat asli atau mat tabi'i, tapi masuk kepada mat wajib atau nanti mat far'i. Oke? Apa contoh lain? Kalimat ar-rahimi. Bismillahirrahmanirrahim. Maka di hi ini adalah mat apa dia? Mat tabi'i. Apa huruf matnya? Ya mati sebelumnya kasrah. Oke. Maka Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Maka dia menjadi mat tabi'i. Tapi karena di sini ada tanda waqaf, maka kita menjadi berhenti di sini. Maka kalau berhenti, dimanapun kita berhenti, sesuatu yang dilarang itu adalah membaca harokat secara sempurna. Itu tidak boleh. Ya, kalau kita berhenti dimanapun kita berhenti, yang dilarang itu adalah jangan membaca harokat secara sempurna. Itu tidak boleh. Bahkan tanwin fathah pun kalau kita berhenti, yang dibaca harokatnya cuma satu, ya kan? Kabiron, kalau wakaf menjadi kabiro. Maka selain itu mesti dimatikan. Maka ketika dimatikan ini huruf mim, ya, maka dia menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Apakah himnya ini masih dinamakan dengan mat tabi'i? Tidak. Apa nama mat ar-rahim ini? Mat arid lis sukun. Maka dua sebab. Dua sebab. Ya, yang pertama itu adalah sebab hamzah dan yang kedua adalah sebab sukun. Maka dua sebab ini nggak boleh terjadi pada mat tabi'i. Oke, bal ayyu harfin ghairu hamzin aw sukun jaba'da maddin fat tabi'iyyu yakun. Maka apa saja hurufnya silahkan,
mau bertemu kaf, mau bertemu nun, mau bertemu ha setelah huruf mat itu, tidak masalah. Dia tetap mat tabi'i. Yang nggak boleh itu sekali lagi, satu, hamzah. Yang kedua, sukun. Sekali lagi, yang nggak boleh itu satu, hamzah. Yang kedua, karena kalau disebabkan hamzah atau sukun, maka matnya berubah menjadi mat apa? Far'i. Namanya mat far'i. Itu dia. Coba dicerna ya pelan-pelan dari segi pengertian dari mat tabi'i itu. Sekali lagi coba lihat bukunya. Wal maddu asliyun wa far'iyyun lahu wa sammi awwalan tabi'iyan wa hu. Mad terbagi kepada dua secara garis besar. Ada mad asli, ada mad far'i. Dan mad asli disebut juga dengan mad tabi'i. Adapun pengertian mad tabi'i itu adalah ma la tawaqqufun lahu ala sabab, yaitu mad yang dia tidak bergantung kepada sebab. Ya, mad tabi'i sekali lagi adalah mad yang dia tidak bergantung kepada sebab. Wala bidunihil hurufu tujtalab, dan dia juga tidak butuh kepada huruf setelah huruf mad itu. Ya, dia enggak butuh kepada huruf setelah huruf mad itu. Bal ayyu harfin ghairu hamzin aw sukun. Bahkan apa saja hurufnya setelah huruf mad silahkan. Ya, apa saja hurufnya. Yang penting jangan ghairu hamzin aw sukun. Yang tidak boleh itu adalah yang pertama hamzah, yang kedua sukun. Baik nanti sukunnya sukun asli ataupun sukunnya sukun arid namanya. Maka jaba'da maddin fat tabi'iyyu yakun. Maka nama madnya sekali lagi adalah fat tabi'iyyu. Maka nama madnya adalah mad tabi'i. Jadi bisa difahami atau dirangkum dengan singkat. Apa sebenarnya pengertian dari mad tabi'i atau mad asli itu, Ustaz? Pengertiannya adalah mad yang dia tidak bergantung kepada sebab, baik sebab hamzah ataupun sebab sukun. Itu pengertian dari mad tabi'i. Bisa difahami? InsyaAllah. Taib. Wal akharul far'iyyu atau ats-tsani. Adapun hukum yang kedua atau pembahagian yang kedua dari mad itu namanya adalah mad far'i. Ya, mad far'i. Taib. Apa itu mad far'i? Itu dia. Mauqufun ala sabab ka hamzin aw sukunin musjala. Kalau tadi ma la tawaqqufun, yang tidak bergantung kepada sebab. Sedangkan mad far'i mauqufun, bergantung kepada sebab. Sebab apa? Sama. Ka hamzin aw sukunin, yaitu sebab seperti sebab hamzah ataupun sebab sukun. Sebab hamzah salah satu nanti adalah namanya mad wajib, ataupun sebab sukun nanti salah satu madnya bernama mad arid lis sukun. Itu dia. Musjala bimakna mutlaqo, secara mutlak. Jadi kalau mau dia menjadi mad far'i, maka mesti ada salah satu sebab. Ya, mesti ada salah satu sebab. Baik sebab hamzah atau sebab sukun. Itu pengertiannya dari mad far'i itu. Sekali lagi, wal akharul far'iyyu mauqufun ala sabab ka hamzin aw sukunin musjala. Yang kedua adalah mad far'i, dan pengertian mad far'i itu adalah mauqufun ala sabab, mad yang bergantung dia kepada sebab. Dia butuh kepada huruf setelah huruf mad itu. Ya, butuh dia kepada huruf setelah huruf mad itu, baru dia bisa menjadi mad far'i. Baik. Hurufuhu thalathatun fa'iha. Huruf-hurufnya ada 3. Maka nya ini kembali ke mana? Hurufuhu, huruf-hurufnya. Nya kembali ke mana? Mad. Itu dia. Huruf-huruf mad itu, itu maksudnya. Huruf-huruf mad itu ada 3. Mana dia yang 3 itu? Min lafzi wayin, yaitu terdapat dalam lafaz waw alif ya. Wayin, waw alif ya. Itu huruf mad itu. Ada 3 huruf mad. Oke?
Wahya fi nuhiha, yang 3 huruf mat itu contohnya terdapat dalam kalimat nuhiha. Nuhiha. Oke, nu. Apa dia? Waw mati sebelumnya dhamma. Hi. Ya mati sebelumnya kasrah. Kemudian ha. Alif mati sebelumnya fathah. Jadi kejelasan ini atau penjelasan tentang 3 ini dilanjutkan pada bait berikutnya. Wal kasru qabla ya. Wal kasru qabla ya. Kalau ada huruf ya maka sebelumnya kasrah. Itu dia. Wal kasru qabla ya. Kasrah sebelum ya. Wa qabla al wawi dhamm, dan sebelum waw itu dhammah. Kemudian syartun, ini syarat mutlak. Ya. Wa fathun qabla alfin, wa fathun qabla alfin. Kemudian fathah sebelum alif. Maka dari sini dapat kita simpulkan adik-adik sekalian bahwasanya huruf mat itu dia baku. Sudah tetap, rumusnya sudah tetap. Kalau alif pasti kawan sebelumnya adalah fathah. Kalau wawu yang sukun maka pasti sebelumnya adalah dhammah, dan kalau ya yang sukun maka sebelumnya adalah kasrah. Maka ini dia nggak boleh tertukar. Maka kalau ada ya mati sebelumnya fathah maka dia tidak disebut dengan huruf mat. Atau waw mati sebelumnya baris kasrah maka dia tidak disebut mat. Bisa difahami ya? Maka huruf mat itu 3 itu saja. Ya, alif mati sebelumnya atas, waw mati sebelumnya dhammah, dan ya mati sebelumnya kasrah. Itu dia. Dan yang terakhir, bait yang terakhir. Kalau yang 2 bait terakhir itu menjelaskan tentang huruf mat, ada 3, yaitu terkumpul dalam lafaz wawu, alif, ya, wayin. Maka bait yang terakhir ini menjelaskan tentang huruf lin. Kalau sebelumnya huruf mat, kalau yang terakhir ini adalah huruf lin. Baik. Walinu, adapun huruf lin, adapun lin, yaitu min hal ya wa wawun sukina, ketika ada huruf ya dan huruf wawu sukun. Huruf ya dan huruf wawu sukun. Sukun, maka kemudian infitahun qabla kullin, kemudian infitah qabla kullin, atau fathah sebelum masing-masing dari huruf ya dan waw sukun ini, maka dia fathah. Maka ya mati sebelumnya fathah, waw mati sebelumnya fathah, maka dinamakan dengan huruf lin. Kalau waw mati sebelumnya dhammah disebut huruf mat. Kalau ya mati sebelumnya kasroh disebut huruf. Kalau ya mati sebelumnya baris atas disebut lin. Kalau waw mati sebelumnya fathah disebut lin. Bisa membedakan ya? Dan lagi-lagi itu adalah sifatnya baku. Sudah harus tetap dia seperti itu. Maka dia nggak bisa disebut huruf lin kalau waw mati sebelumnya kasroh contohnya. Atau waw mati sebelumnya dhammah, itu nggak huruf lin tapi huruf mat dia. Tuh. Selesai pembahasan mat, pembahagian mat secara umum. Sekali lagi kita baca. Lihat bukunya. Wal maddu asliyun wa far'iyyun lahu wa sammi awalan tabi'iyan wahu. Secara umum mat terbagi 2, ada asli, ada far'i, dan yang asli juga disebut dengan mat tabi'i. Ma la tawaqqufun lahu ala sabab wa la bidunihi al-hurufu tujtalab. Pengertian dari mat tabi'i itu adalah mat yang tidak butuh kepada sebab. Baik sebab yang pertama hamzah atau sebab yang kedua sukun. Jadi boleh apa saja yang datang setelah huruf mat, asalkan tidak boleh itu adalah pada 2 kondisi tadi, yaitu hamzah dan sukun. Wal akharul far'iyyu, adapun yang kedua adalah mat far'i. Pengertiannya adalah mauqufun ala sabab ka hamzin au sukunin. Pengertiannya adalah mat yang dia bergantung kepada sebab, baik sebab hamzah ataupun sebab sukun.
Hurufuhu salasatun fa'iha. Adapun huruf-huruf mad itu, ya ada 3 min lafzi wayin yang terdapat dalam kalimat atau lafaz wayin. Wahya fi nuhiha, yang contoh-contoh wayin itu terdapat dalam kalimat nuhiha. Wal kasru qabla al-ya wa qabla al-wawi dham. Nah, ini syaratnya. Syarat dari huruf mad itu adalah kalau kasroh sebelumnya adalah ya, wa qabla al-wawi dham, ya, kemudian sebelum waw itu dhammah, wa fathun qabla alfin, kemudian fathah, alif sebelumnya fathah. Dan ini yultazam. Sekali lagi, yultazam itu maknanya mutlaqon. Mutlak. Mesti dia sudah tetap seperti itu, nggak boleh tertukar. Wallinu min halya wa wawun sukina inin fitahun qabla kullin u'lina. Adapun yang kedua, yang terakhir adalah pembahasan tentang huruf mad. Ya, wallinu min halya, adapun lin itu adalah ya dan wawu sukun. Ya dan wawu sukun. Kemudian inin fitahun qabla kullin. Kemudian fathah sebelum masing-masing ya dan wawu sukun itu. Nah, itu adalah pembahasannya tentang aqsamul maddi. Aqsamul maddi. Oke, silakan mau dibaca-baca sebentar sambil istirahat. Kita kasih waktu 5 menit untuk beristirahat.